Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Vcooking Channel. Kali ini aku mau review glaze ya. Ini dari Colata. Kurang lebih harganya 63.000 ya teman-teman. Yuk kita buka aja. Ini rasa ubi ya. Dan kemasannya 1 kilo. Tuh teman-teman. Jadi langsung sorry. Langsung kita buka aja. Ini aku remes-remes ya teman-teman, karena banyak minyak-minyaknya. Dan ini expirednya masih lama ya, 2024. Dan aku penasaran nih produk terbarunya dari Colata, jadi aku coba aja. Warnanya menarik ya, ungu-ungu gitu ya teman-teman. Ini karena banyak minyak yang enggak bercampur rata ya, karena kan dia sudah didiamkan, jadi harus kita bejek-bejek dulu. Dan ini wadahnya lumayan bisa buat wadah glaze nya ya. Dan saya butuh gunting dulu teman-teman, saya lap-lap dulu ya biar bersih, karena kita akan masukkan ini ke dalam wadah. Jadi kalau coklat-coklat macam seperti ini ya harus kita peras, bukan peras ya, kita keluarkan semua coklatnya. Jadi sayang kan kalau pada menempel di plastiknya. Jadi dibersihkan sampai benar-benar enggak apa ya, maksimal lah ya, karena dia dipres ya teman-teman. Jadi plastiknya ini cukup berat. Nah ini udah kecium banget harumnya ya. Ini harum banget, wangi ya. Ini bener-bener wangi dan rasanya enak lah teman-teman. Aku icip nih, rasanya enak lumayan. Aku udah pernah cobain juga ya, jadi recommended lah. Manisnya tuh sedang, dia lumayan sih gurih gitu ya, jadi enggak pahit ya. Dia glaze nya itu bagus menurut saya, dan smoothie gitu. Ini ada sedikit-sedikit ya bececer, dan ini enak banget teman-teman. Jadi cocok banget buat aneka topping, terutama bikin donat ya, atau mau isian juga nggak apa-apa. Jadi caranya gimana biar kita bisa maksimal keluarin isi coklatnya, maksudnya isi glazingnya. Jadi aku gunting belah dua kayak gini teman-teman. Walaupun agak susah dan lengket-lengket, tapi memang harus kita keluarin, kan sayang ya udah kita beli, kalau nggak bersih itu sayang banget ya. Teman-teman, aku peres-peres biar dia keluar semuanya. Dan ini bisa buat aneka topping ya, bisa buat pisang crispy dengan topping coklat, bisa buat pokoknya gorengan-gorengan kekinian lah, topping-topping minuman kekinian juga bisa ya, di mix and match gitu, atau juga buat salad-salad juga teman-teman. Coba nanti dikreasikan ya. Nah ini sudah setengah dari bungkus ini sudah habis, tinggal setengahnya lagi. Jadi caranya dibelah, digunting bagi dua gitu, biar keluarnya maksimal semua. Ini saya harus cuci tangan dulu ya teman-teman. Setelah cuci tangan, oke, baru berikutnya saya harus sisihkan lengan tangan dulu nih. Jadi harus betul-betul apa namanya, betul-betul pakai tenaga loh kita ngeluarinnya juga, karena memang harus keluar semua ya. Sayang kalau dibuang begitu saja, aduh ya. Soalnya ini lumayan harganya 63.000 ya, jadi apa, eman-eman lah gitu. Tapi
pakai gunting atau pakai pisau atau pakai sendok ya, sorry, pakai sendok kita dorong-dorong gini ya nggak apa-apa teman-teman, asal dikasih piring aja atau mangkok ya. Jadi pasirnya ditaruh di piring, jadi kita serut kayak gini. Kalau saya pakai jempol aja lebih praktis, cuman pakai tenaga nih teman-teman. Cuman ya jempol nggak maksimal juga ya, nggak bisa keluarin semuanya ini. Kalau masih gini kan dia kan agak padat ya, jadi si minyaknya itu kan belum lumer semua, belum menyatu semua, jadi smoothie-nya itu belum 100% karena kan dia lama di kemasan ya, padat gitu. Jadi kita harus keluarin ini yang padat-padatnya. Kalau ada yang bercampur minyaknya sih enak ya, dia smoothie, tapi yang ini dia yang padatnya, jadi harus betul-betul kita dorong gitu. Kita coba dorong semua, kita bersihkan ya sampai tidak tersisa, walaupun masih ada tersisa banyak. Aduh, namanya ibu-ibu itu kan sayang apa-apa kalau enggak ini ya teman-teman, kalau enggak tuntas membersihkannya. Kalau sudah menyerah ya sudahlah. Sudah menyerah, sudah seperti ini, aduh lumayan lah ya, tapi ini kurang bersih juga ya sebenarnya. Mau gimana lagi, nggak kalah akal teman-teman, digunting lagi. Aduh, saya gunting lagi, merasa sayang disayang kalau dibuang, jadi saya gunting lagi tuh. Akhirnya dapet lah, lumayan sedikit-sedikit lah teman-teman, dapat juga ya tuh, sampai bersih pokoknya ya. Ya mungkin teman-teman punya cara lain membersihkannya ya dari kemasan ini ya, ginilah. Saya kerok juga pakai sendok kan teman-teman tuh akhirnya kan ya, eman-eman lah ya. Oke ya, ini selain topping buat donat, macamnya juga banyak ya. Sekarang apalagi macam-macam topping-topping segala kekinian ya, apalah makanan apalah ya teman-teman. Jadi tips dari saya, cara mengeluarkan glaze-nya itu yang padat-padat, yang belum tercampur dengan minyak, jadi seperti ini. Nah, saya pikir sudah terkuras tenaga ya untuk mengeluarkan coklat. Saya pikir sudah selesai, sudah cukup ya. Nggak penasaran gitu teman-teman, yang penting udah usaha, udah ngebersihin ya. Oke. Ada langkah lagi ya teman-teman setelah ini, tapi harus cuci tangan dulu. Nah setelah itu baru kita akan apa namanya, aduk-aduk tentunya, karena kan dia tidak bisa kita langsung pakai piping bag ya. Saya mau pakai buat di isian atau topping donat ya, ini harus diaduk-aduk dulu karena tidak merata ya, tidak smoothie. Ini saya cuci tangan lagi ya teman-teman, termasuk guntingnya pun juga harus bersih, harus dicuci. Jadi terdapat gumpalan ya, gumpalan yang tidak tercampur rata. Jadi mau tidak mau kita harus aduk-aduk dan ratakan. Jadi ini mengandung minyak sayur ya, kalau menurut saya sih itu kayak minyak sayur ya, atau minyak nabati ya, apapun ya, itu yang bikin awet teman-teman. Jadi sebenarnya saya dulu pernah bikin glaze pakai mentega putih ya, pakai pewarna makanan, bisa juga sih pakai coklat dark compound, terus pakai mentega putih itu. Jadi dia lebih tahan lama ya, dia lebih tidak padat, artinya lebih apa namanya tuh, lebih enggak encer sih, maksudnya coklatnya itu kayak gini ya, enggak padat, enggak keras. Jadi pernah saya bikin ya, kapan ya saya lupa ya teman-teman, pernah saya coba juga bikin glaze sendiri. Tapi saya juga penasaran ya, apakah bedanya dengan menggunakan minyak sayur biasa dan margarin atau mentega putih. Yang pernah saya bikin, kalau pakai margarin atau mentega putih ya, atau kebanyakan minyak kelapanya itu jadi baunya bau minyak ya. Ini mungkin kalau buatan pabrik kan ada rahasianya tersendiri mungkin ya teman-teman.
Cuman kalau kita bikin homemade glazing harus habis, tidak bisa bertahan lama ya, karena kan bau kelapa, minyak kelapanya itu bikin kayak bau tengik gitu kalau kelamaan ditaruh di suhu ruang gitu. Tapi kalau kita glazing kita taruh di kulkas, dia akan sedikit keras ya. Jadi lebih baik taruh di suhu ruang. Enaknya memang beli teman-teman. Tapi kalau memang tahu caranya, rahasianya, kenapa tidak ya. Ini kita aduk-aduk ya, kita aduk-aduk terus karena perlu tekstur yang smoothie, apalagi kalau buat topping donat. Jadi kalau tidak diaduk-aduk dia akan bergerinjil-gerinjil ya teman-teman. Mau nggak mau sampai semua dirasa smoothie. Untuk mencelupkan donatnya pun enak ya, tidak ada gerinjil-gerinjil. Kalau sudah rata, sudah smoothie, bisa kita pakai baik buat dicelupkan atau mau dimasukkan ke piping bag. Apalagi kalau buat dimasukkan ke piping bag itu kadang suka macet tengah-tengah, itu ada gerinjelan yang gak rata, itu sangat mengganggu ketika kita menghias donat ya teman-teman. Oke, kita get ready, masukkan ke piping bag karena dirasa ini sudah smoothie ya, sudah tercampur dengan rata. Kita akan masukkan ya, ini sudah smoothie ya teman-teman. Jadi saya mau isi bomboloni dan roti dan donat bunga ya. Untuk pembuatan donat bunga ini teman-teman bisa juga lihat di videoku ya. Jadi memang aku pakai glazing ini untuk donat gitu teman-teman. Oke, inilah pemakaiannya, aplikasinya ya. Jadi kenapa alasannya harus smoothie, karena ketika kita mau topping ya, mau topping, dia smooth ya, tidak bergerinjil. Dan ini cantik sekali ya teman-teman, jadi agak unyu-unyu gitu, ini agak melebar dikit. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Yang pengen tahu cara pembuatan donat bunga ini, silahkan cek di videoku ya. Oke, sampai ketemu lagi. Semoga video ini bermanfaat.